Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Aku kembali lagi di channel Sabrina bertanya. Oke, mau tanya apa Sabrina? Aku lagi penasaran tentang Oh, pendidikan inklusif itu. nah saya nggak dikenalkan dulu, ini saya siapa? Lupa. Oh, Ini lupa. Bahil nih. Eh, Guru pendamping di SMK Tunas Bangsa. ah, ah. Guru saya sendiri. Wah, jadi malu saya ini ketemu dengan ini. Ini nanti diupload ini. Ya. Oh iya, tolong jangan disensor ya wajah saya. Gimana? Jadi apa maksud dari pendidikan inklusif? Oke. Sabrina dulu awal masuk sini kan bukan dari sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi ya, Iya. tapi kan dari SLB. SLB atau YPAC ya. Iya. Sebenarnya di sekolah penyelenggara inklusi itu sama halnya seperti SLB, artinya sekolah memberikan fasilitas kesempatan yang sama kepada orang-orang atau siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Tetapi memang prioritas yang ditekankan itu tidak semua. Artinya mereka yang tidak mengalami hambatan di pola pikir itu nanti bisa mengikuti. Kalaupun ada hambatan di gerak, berarti sekolah penyelenggara pendidikan inklusi itu nanti membuatkan fasilitas penunjang. Kayak kemarin waktu Sabrina masuk ke SMK Tunas Bangsa, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah langsung membuat jalur akses sehingga mempermudah Sabrina untuk bisa mobilitas seperti itu. Oke. Lalu bagaimana sih proses belajar mengajarnya? Nah, Sabrina sekarang sudah kelas berapa? Kelas 11 Kelas 11. Proses pembelajarannya gimana? Sama atau beda? sama tuh kayak Sama anak aja. reguler. Anak gitu. reguler. Artinya sama, hanya saja nanti kita bantu untuk meningkatkan apa yang kurang, kemudian membantu apa yang perlu untuk dikembangkan. Jadi di pendidikan inklusinya itu ada seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin banyak orang yang ingin tahu. Nah, apakah siswa ini siswa inklusi mendapatkan guru pendamping masing-masing satu gitu? Kalau masing-masing satu kayaknya di banyak sekolah yang Bapak tahu sendiri pun juga enggak. Biasanya satu guru pendamping khusus atau GBK itu nanti megang itu bisa 10 siswa atau 5 siswa itu. Tetapi programnya yang diberikan kepada anak-anaknya itu akan disesuaikan. Jadi semisal kayak Sabrina ini kan ini salah satu bentuk pengembangan program yang dirancang oleh Bapak, ya kan? Bahasanya Sabrina suka di dunia broadcasting atau di hal untuk sinematografi. Sudah, Pak kok nggak dikembangkan? Nah, ini salah satu bentuk untuk mengembangkan diri pada Sabrina, ya kan? Oh, Gitu. oke. Tapi sebenarnya para gurunya sendiri pun yang di luar dari guru pendamping khusus itu juga harusnya juga menjadi care dan perhatian kepada siswa-siswanya, tapi tanpa membedakan antara siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus. Kenapa? Kalau nantinya masih diberikan perbedaan, nanti kan nggak ada bedanya. Ya kan? Gitu. Terus bagaimana cara mentreatment siswa yang memiliki kebutuhan khusus yang berbeda, misal antara siswa autis dan siswa tunanetra? Oke,
siswa autis dengan siswa tunadaksa. Tadi ini contohnya semisal Sabrina dengan temennya yang autis Autis, ya. ya. Nah kalau Sabrina kan di awal treatmentnya Bapak adalah melatih gerak motorik halusnya dengan motorik kasarnya, ya kan? Awal saya mesti bilang ke Sabrina, nak coba kamu pegang mouse. Kalau misalnya masih kesulitan, coba pegang semel atau malam buat gerak. Kemudian ayo coba dikit-dikit langkah atau apa yang kuat bagaimana. Kenapa? Agar nanti itu juga menjadi salah satu treatment di lain dari kebutuhannya, semisal pembelajaran. Oh mejanya untuk Sabrina posisinya harus seperti ini. Nah itu treatmentnya. Artinya hal yang bisa kita bantu untuk Sabrina dalam proses belajar itu ya berbeda. Nah kalau untuk yang autis bagaimana treatmentnya? Kalau bagi saya pribadi, kalau pada siswa di sini adalah untuk autis adalah dia harus sosialnya, kemandiriannya, kemudian kepekaan lingkungannya. Jadi yang kita berikan apa? Kita carikan tutor teman sebaya yang ngajak dia, yang dampingin dia gitu kan. Di sisi lain juga kita kembangkan mulai dari dia berbicaranya yang sesuai dengan kalimatnya, kemudian membaca buku dan yang lainnya. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita berikan. Itu artinya tiap anak memang programnya akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan itu. Nah selama ini yang diberikan sama Bapak udah dilakukan belum? Udah. Apa saja? Latihan pakai mouse. Terus Terus apa lagi? apa lagi ya? Ayo ya, ayo apa lagi? Yang olahraga, yang jalan pelan-pelan. Iya, Gerak-gerak tubuhnya sudah apa belum? Sudah. terapi. Nah, itu dikembangkan tujuannya ada. Nah ini kan juga kita sudah mulai juga ke broadcasting ini kan Bapak ingin mengajak Sabrina untuk agar apa yang diucapkannya itu menjadi jelas, orang juga menjadi tahu gitu. Ya memang akhirnya memang agak susah, tapi kan harus diusahakan. Iya, kalau enggak kan Ya. Terus apakah dari guru pendamping itu punya syarat khusus gak supaya bisa ngajarin? syarat khusus ya. Kalau syarat khusus ya nggak mungkin lah, kalau misalnya syarat khusus harus jadi Superman nggak usah. Enggak. Ya sebenarnya syarat khususnya kalau dari pemerintah aturannya memang guru dari pendidikan luar biasa, lulusan dari PLB atau nanti guru dari BK atau psikologi lulusan dari itu. Tetapi ditambah di bawahnya guru matkul boleh asal dia sudah pernah ikut pelatihan akan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, itu boleh kok. Tapi sebenarnya yang paling utama syarat khususnya adalah bagi Bapak sih syarat khususnya ya paling enggak kita punya empati sih. Guru pembimbing khusus itu harus punya empati sih, melihat anaknya ini butuhnya apa dan yang lainnya. Kalau tidak ada empatinya kan juga bagaimana kita bisa mengerti kondisi. Bisa jadi orang lihat, maaf yang lihat Sabrina aja bisa jadi orang takut atau apa, ya kan, dengan kondisi itu, atau tidak tahu kondisinya kayak gimana nanti, aduh nanti aku takut gitu. Nah kalau sekarang coba sih Pak Ilmi yang ganti tanya, dulu kan kamu kan dari SLB ya. Iya. Nah, bedanya di SLB sama di sini saat ini apa? Apa ya? Teman-temannya, kenapa teman-temannya? Apa ya? Kenapa teman-temannya kenapa? Teman-temannya cuma mungkin apa tidak seperti saya, jadi saya sedikit agak malu begitu. Karena merasa berbeda, malu, karena merasa yang apa ya, duduk di kursi roda cuma Sabrina sendiri. Iya.
kenapa malu ya, dalam akademik Sabrina juga tidak lambat-lambat sekali. Sabrina juga termasuk kalau dilihat dari bapak di grup kelas ataupun apa juga termasuk apa yang rajin. Ini Sabrina termasuk rajin loh ya. Jadi dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain, pengumpulan tugasnya itu juga masih tepat waktu, kemudian apa ya masih mau berusaha bertanya dan berkembang. Nah, artinya kenapa juga malu? Ayo. Terus yang apa teman di sekolah yang akrab siapa? Di sini Ah, apa ya? siapa? Namun, Nurul. Kenapa Nurul? Menariknya Nurul apa? dia mau suka membantu saya gitu. Bantunya dalam bentuk Bantu dalam kesulitan, terus terus bantu ngambilin sesuatu gitu. nah ini yang tentang pendidikan inklusi ada lagi yang ditanyakan nggak? Ada Apa? bagaimana sekolah memaksimalkan pendampingan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Oke, memaksimalkannya ya. Iya. Jadi kalau di SMK Sabrina saat ini, SMK Tunas Bangsa ini salah satu bentuk cara pemaksimalan dari sekolah itu dengan adanya ruang sumber, ya, ruang khusus, ruang sumber. Jadi semua pusat perkembangan selain pembelajaran juga pengembangan pribadi, kemudian pengembangan diri itu berada di ruang sumber. Ya, nah, ruang sumber ini juga nanti di Bapak lengkapi kayak ada perpustakaan mini, kemudian beberapa alat-alat untuk pengembangan diri itu kan Bapak siapkan sama tim gitu. Jadi bentuk pemaksimalan dari sekolah kepada peserta didik itu ya salah satunya dengan adanya ruang sumber. Jadi Sabrina dan teman-temannya kalau datang ke sekolah nggak bingung di kelas sendirian enggak itu. Jadi kalau di kelas tidak ada itu ya bisa di ruang sumber. Kalau terjadi apa-apa ya baliknya ke ruang sumber. Seperti itu. Nah, terus bagaimana ke depannya untuk siswa berkebutuhan khusus setelah lulus SMK? Oke. Kalau setelah lulus SMK ada beberapa hal sih yang bisa dikembangkan pada siswa itu sendiri. Memang pendampingan dari guru sudah selesai, tapi komunikasi dengan orang tua kepada GBK-nya itu Bapak sendiri pun masih berkomunikasi kok dengan beberapa alumni, dengan orang tuanya tentang kondisi anak-anaknya itu sudah. Nah, kalau semisal nanti Sabrina ataupun teman-teman yang lain itu memang ingin kuliah, beberapa kampus sekarang juga terbuka untuk menerima ya, tapi itu nanti mungkin ada syarat dan yang lainnya, ada tes dan yang lainnya. Cuma ya kita coba aja, kita pede aja ya kan, toh buktinya juga sekarang sudah mulai banyak kok yang care, yang peduli dengan kita semua itu banyak gitu kan, tidak hanya kampus-kampus negeri, kampus-kampus swasta pun juga ada. Itu nanti kalau butuh kayak surat rekomendasi, surat apa dan yang lainnya itu nanti kan GBK-nya yang disuruh ngisi. Bapak sudah sekitar 3 kali kalau nggak salah 3 tahun terakhir ini memberikan surat rekomendasi kepada kakak tingkatnya Sabrina yang kuliah, nyoba kuliah di kampus negeri yang di Malang, kemudian ada juga yang di swasta gitu. Kalau butuh surat rekomendasi ya kita rekomendasikan gitu kan, kita yang isi nanti prosesnya, alurnya ya ikut dengan proses yang ada. Nah, ada juga kayak balai-balai pelatihan yang menawarkan untuk disabilitas itu ada. Nah itu juga kakak tingkatnya Sabrina kemarin juga sudah ada yang pernah ngikut balai pelatihan itu. Nah di balai pelatihan itu nanti ya diajarinnya juga macam-macam. Cuma ada prosesnya, ada interviewnya, ada seleksinya, ada apanya dan yang lainnya. Tetapi kan namanya proses ya semua itu harus dilakukan itu. Jadi apa yang diberikan kepada siswa yang sudah lulus, komunikasi kita tetap usahakan yang terbaik. Artinya
silakan kalau nanti ada orang tua yang mau bertanya, Pak ini anak saya kok seperti ini nih, baiknya bagaimana dan yang lainnya, Pak ada nggak untuk itu dan yang lainnya. Nah itu bisa dikembangkan, dilakukan. Oke, baik. Ada lagi yang Ya. ditanyakan? Pertanyaanku, pertanyaan saya cuma udah jawab. Jadi nanti besok minggu depan kita mau bahas tentang apa? Mau tahu, mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Oke, tentang apa ya yang bahas ya? Oke, jadi ke depan tunggu ya, kita nanti akan juga membahas tentang hal-hal menarik yang berhubungan dengan pengetahuan, hal umum ataupun sesuatu yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia ya. Dari dua sudut pandang, dari Sabrina dan saya juga. Ya, terima kasih.